berteriak histeris sekencang-kencangnya. Dan di saat itulah para tetangga berdatangan menuju dan berteriak sekencang-kencangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman-teman yang mendengarkan podcast kisah nyata di channel kami ini. Semua kisah yang kami bahas di channel ini merupakan rangkuman kisah dan kejadian nyata yang sudah tersaji di beberapa media online maupun media offline. Tujuan kami merangkum kisah ini tidak lain hanya untuk sarana edukasi dan sarana kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya dalam setiap ucapan maupun tindakan kita nanti di berbagai kondisi. Sebelum teman-teman mulai mendengarkan pembahasan kami, alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkan juga camilan beserta kopi, karena kronologi akan kami beberkan tanpa berasumsi. Selamat mendengarkan. Seorang lelaki bernama Sueb berusia 31 tahun yang merupakan seorang suami yang sedang menunggu kelahiran anak pertamanya dari istri tercintanya yang bernama Fitriyah Al-Munirah Hafidhah Diana. Fitriyah merupakan seorang istri soleha yang berasal dari Medokan Ayu, Rungkut, Kota Surabaya, yang masih berusia 23 tahun. Sesampainya di rumah di wilayah Blembing, Desa Palirejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Sueb melihat rumahnya dalam posisi tertutup rapat. Rumahnya juga terkunci. Ketika turun dari motornya, Sueb berinisiatif mengetok pintu sembari memanggil nama istrinya tersebut. Tetapi karena beberapa kali mengetok pintu tidak ada jawaban dan juga tidak dibukakan pintu, Sueb berinisiatif untuk melihat ke dalam rumah melalui celah di jendela rumahnya. Ketika mengintip di jendelanya itu, Sueb melihat ayahnya yang bernama Khoiri atau biasa dipanggil Satir, yang berusia 52 tahun, tengah duduk di dalam rumah tersebut. Melihat ayahnya, Sueb memanggil untuk dibukakan pintu karena Sueb ingin segera masuk ke dalam rumahnya. Ketika ayahnya sudah membukakan pintu tersebut, Sueb sempat heran karena ketika sudah membukakan pintu, ayahnya tiba-tiba lari keluar rumah. Tidak menghiraukan hal itu, Sueb bergegas menuju ke kamar istrinya karena dia sudah seharian bekerja dan ingin segera bertemu dengan istrinya. Begitu sampai di kamar istrinya ini, Sueb terkejut bukan main. Sueb melihat istrinya sudah terbaring di atas tempat tidur di dalam kamarnya, sembari banyak sekali darah mengucur deras dari leher istrinya yang sedang hamil 7 bulan tersebut. Sontak Sueb langsung berteriak histeris sekencang-kencangnya. Dan di saat itulah para tetangga berdatangan menuju ke lokasi Sueb berteriak. Para tetangga yang melihat kondisi Sueb dan melihat istrinya yang bersimbah darah, sontak para tetangga langsung membawa istri Sueb tersebut menuju puskesmas yang ada di wilayah Purwodadi. Namun karena banyaknya darah yang mengucur dari leher istrinya tersebut, istrinya pun
tidak bisa diselamatkan. Pihak puskesmas pun mengatakan kalau istrinya dinyatakan telah meninggal dunia beserta janin yang ada di kandungannya. Allah, sontak hati Su'eb menjadi lemas tak berdaya. Istri yang baru dinikahinya belum genap 1 tahun lalu kini harus meregang nyawa dengan kondisi begitu memprihatinkan. Yang lebih tragisnya lagi, anak yang ada di kandungannya itu kini harus ikut terkubur bersama dengan jasad sang ibu. Seketika itu, Su'eb langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat. Dan saat polisi datang, polisi langsung mendatangi tempat kejadian perkara, dan polisi langsung mendatangi tempat pelaku ini bersembunyi. Ironisnya, pelaku penghilangan nyawa tersebut tak lain adalah ayah kandung Su'eb sendiri. Setelah Su'eb tadi masuk ke rumahnya, ternyata ayahnya tersebut lari menuju rumah tetangga dan langsung masuk ke kamar tetangganya tersebut, sembari mengunci dirinya di dalam kamar rumah tetangganya tersebut. Para warga sudah berinisiatif untuk menangkap pelaku di rumah tetangganya. Tetapi tetangga tidak ada yang berani menangkap pelaku karena takutnya pelaku masih membawa senjata tajam yang dipakai untuk menghilangkan nyawa korban yang masih menjadi menantunya sendiri itu. Polisi yang datang pun langsung sontak mendobrak kamar yang menjadi persembunyian pelaku. Dan disitulah pelaku akhirnya ditangkap dengan hanya memakai sarung tanpa memakai busana apapun. Setelah melakukan olah TKP di lokasi kejadian perkara, polisi menemukan pisau dapur yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan keji tersebut. Dan saat diinterogasi, dirinya mengaku awalnya dirinya, pelaku yang bernama Khoiri ini, mengaku kalau dirinya melakukan tindakan tersebut kepada menantunya dengan alasan dirinya sedang lapar. Dan Khoiri ini beralasan jika dirinya sedang merasa lapar dan ingin makan, akan tetapi korban tidak memberikannya makanan. Saya tanya, "Nggak ada makanan?" Dia jawab, "Enggak." Saya marah, terus saya ambil pisau dan saya tikam dia. Begitu kata Khoiri di kesaksian pertamanya. Tapi pihak kepolisian juga menyampaikan kalau keterangan Khoiri ini diduga tidak masuk akal oleh anaknya sendiri. Menurut Su'eb, istrinya tersebut selalu peduli kepada keluarganya, kepada dirinya maupun kepada ayahnya. Dan seringkali istrinya ini selalu membuatkan makanan untuk ayahnya, sehingga tidak mungkin ayahnya sampai kelaparan. Begitu kata Su'eb. Su'eb pun menuturkan, sudah 2 hari ini, setiap malam hari ayahnya selalu marah-marah tanpa suatu kejelasan. Dan setelah diusut lebih dalam lagi, akhirnya motif pelaku Khoiri yang merupakan ayah mertua korban sendiri ini pun terkuak. Jelasnya, sore itu di tanggal 31 Oktober 2023, korban yang merupakan menantunya sendiri tersebut baru saja selesai mandi. Setelah kamar mandi, korban pun langsung memasuki kamarnya.
Di dalam kamar itu, korban kemudian berbaring dengan posisi terlentang. Di saat itulah hasrat bejat Khairi tiba-tiba muncul dan memicunya untuk melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Ketika melihat menantunya tersebut dalam kondisi terlentang, Khairi pun langsung memasuki kamar menantunya tersebut dan menciumi menantunya ketika menantunya itu sedang terbaring di kasur di dalam kamarnya sendiri. Sontak menantunya itu pun langsung terkejut dan berteriak sekencang-kencangnya. Di saat itulah Khairi berusaha bertindak lebih jauh lagi, dan korban pun semakin memberontak dan berteriak lebih keras lagi. Teriakan menantunya itulah yang membuat Khairi merasa panik. Entah apa yang dipikirkan Khairi ini. Dengan paniknya, Khairi langsung berlari ke arah dapur dan mengambil pisau yang ada di dapur tersebut. Setelah mengambil pisau, Khairi langsung memasuki kamar korban. Khairi langsung menindih korban dan dengan cepatnya Khairi langsung menyayat leher korban yang dalam keadaan hamil 7 bulan tersebut. Astagfirullahaladzim. Meskipun para warga sudah berusaha membawa korban ke puskesmas Purwodadi, tapi karena dalamnya sayatan di leher korban ini mencapai 13 cm, korban pun akhirnya tak terselamatkan lagi. Dan korban akhirnya meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju puskesmas tersebut. Saat dimintai keterangan, pelaku Khairi ini awalnya mengaku dirinya merasa penat lantaran TV yang ingin dijualnya tak kunjung laku terjual. "Pegaweanmu ngombe mabuk yo enggak, aku weruh kowe," ujar polisi. "Getun Pak, wau sumpek kula ngedol TV ora payu-payu," tutur pelaku. Pelaku juga sempat berbelit dengan berdalih kalau dia marah kepada menantunya tersebut karena Khairi ini merasa anaknya punya banyak hutang gara-gara anaknya terlalu mengikuti kemauan dari istrinya yang menjadi korban kebiadaban pelaku Khairi ini. Di sisi lain, ibu dari korban Fitria ini tak pernah menyangka kalau anaknya akan meninggalkan dunia dengan cara yang cukup keji. Yang lebih parahnya lagi, orang yang menghilangkan nyawa anaknya ini tak lain merupakan besannya sendiri. Ibu korban juga menuturkan kalau selama 1 bulan terakhir ini anaknya seolah memberikan tanda kalau dirinya akan pergi meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Fitria, sang korban dari kebiadaban mertuanya ini, sebulan terakhir sering menghubungi ibunya. Dan di setiap telepon atau WA itu, ibunya mengaku kalau Fitria ini sering meminta maaf karena dirinya belum bisa membahagiakan sang ibu. Bahkan kalau sang ibu tidak mengangkat telepon dari Fitria tersebut, Fitria merasa kalau ibunya sedang marah kepadanya. Mungkin itulah salah satu pesan yang ingin disampaikan oleh korban kepada ibunya untuk yang terakhir kalinya. Semoga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi di muka bumi ini. Dan semoga Tuhan selalu menjaga kita dan juga keluarga kita dari segala macam mara bahaya
dari segala niat jahat seseorang, dan dari segala tipu daya setan. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton dan mendengarkan podcast kami ini. Silakan di-share, di-subscribe, di-like video kami ini. Dan juga tuliskan di kolom komentar, kira-kira kalian mau diceritakan tentang cerita fakta mengenai kasus apa lagi? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.